Halo teman-teman, balik lagi sama Chris dari Trading Pintar. Hari ini kita mau lanjutkan seri fundamental kita. Kita mau pakai berita lagi nih. Dan ini beritanya cukup besar dampaknya. Nama beritanya GDP, Gross Domestic Product. Agak kepelintir sedikit tadi yang ngomongnya, sorry ya teman-teman. Nah kalau di Indonesia kan itu PDB, Produk Domestik Bruto ya. Nah untuk berita ini dia agak sedikit spesial ya. Untuk carinya dan detailnya kita bisa langsung aja ke monitor, jadi teman-teman gak perlu berlama-lama lagi nih. Oke, kita udah masuk di monitor. Di sini Chris langsung buka Forex Factory. Seperti biasa teman-teman, di seri-seri video sebelumnya kita mau buka informasi berita dari gateway ini teman-teman. Tapi kalau misalkan memang pengen ngelihat berita dari sumber lain yang valid, bisa juga. Ada investing, ada MyFX Books, terserah teman-teman, bisa dilihat dari situ juga. Cuman kalau Chris di sini lebih seneng ya. Jadi ini balik lagi ke selera teman-teman sih untuk pakai. Nah, di sini Forex Factory kita bisa langsung search events. Jadi ada dua search bar, kita pilih yang search events untuk langsung ngelihat kapan sih GDP ini rilis dan paling dekatnya kapan sama tanggal sekarang kita mau buka nih. Jadi kita bisa siap-siap. Langsung aja klik. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada ya teman-teman ya. Ini beda sama memang berita-berita default yang ada di Forex Factory. Langsung di CPI dia langsung keluar, unemployment dia langsung keluar, karena ini berita-berita yang memang rilisnya itu tuh tidak seperti berita ini. Ini rilisnya tidak berita GDP ini rilisnya tidak seperti berita ini yang kalau notabene ini kalau kita perhatikan bisa dalam waktu sebulan dia keluar bisa lebih dari sekali. Bisa 2 kali, 3 kali, bahkan kalau unemployment claims ini tiap minggu. Nah, kalau untuk GDP sendiri dia itu agak beda, dia ada beberapa bulan. Jadi kalau memang di sini tidak ada, teman-teman bisa langsung search di sini, langsung di GDP aja teman-teman. Dan langsung pilih yang US. Nah, ada banyak nih ya, kalau kita lihat nih USD sendiri sampai ada 6 nih ya. Cuman yang kita perhatikan 3 paling atas ini teman-teman ya, ada advance, prelim, dan final. Nah untuk urutannya biasanya dari prelim ke final baru ke advance dulu teman-teman. Jadi yang kita mau lihat untuk saat ini kita di prelim ya. Jadi ini adalah data GDP yang akan dipakai mula-mula untuk membentuk nanti finalnya seperti apa. Nah, bisa langsung diklik USD prelim GDP. Quarter per quarter ya, QQ maksudnya. Jadi dia itu dalam waktu 3 bulan. Quarter itu kan dibagi 4, setahun dibagi 4, berarti kan sisa 3 bulan. Nah, tiap 3 bulan ini laporannya keluar teman-teman. Nah, untuk waktu yang paling dekat nih, untuk tanggal hari ini Chris bikin video di tanggal 30 Januari teman-teman ya. Nah, ini di tanggal 28 nanti dia akan rilis. Sebelumnya itu di November tanggal 29 ya, dengan aktualnya keluar 5,2, forecast 5,0. Oh, dia lebih tinggi ya daripada forecast ya. Nah kita lihat nih untuk elemen-elemennya seperti apa. Dia dikeluarkan oleh Bureau of Economic Analysis. Di sini ada badan hukumnya, departemen lah ya, analisa ekonomik punyanya US. Kemudian hal yang diukur, annual change in the value of all goods and services produced by the economy. Kita ngeliat ada perubahannya ya setiap tahun. Annualize itu kan disetahunkan nilai dari barang dan jasa selama setahun berjalan. Kemudian untuk efeknya biasanya kalau nilai aktual, data aktualnya yang di sini nih teman-teman ya, lebih besar daripada forecast, itu bagus buat currency. Ambil contoh deh, kalau misalkan kita buka pair GBP USD atau XAU USD, XAU deh teman-teman ya, yang paling sering nih dipakai nih. Itu kalau
nilai aktualnya seperti kita lihat contoh di November 29 2023 kemarin ini, aktualnya lebih besar, itu cenderung bagus untuk USD-nya. Berarti untuk grafis di XAU USD dia cenderung akan drop, cenderung akan bearish. Kenapa? Karena USD sebagai counternya dari XAU mengalami penguatan. Gitu teman-teman. Kalau misalkan ada USD yang di depan teman-teman, kayak pakai USD Japan Yen ya, majornya di depan ya, USD sebagai major, dia dilihat pas kondisi ternyata dekat-dekat economical calendar nih untuk berita yang ini akan rilis ya. Nah ternyata aktualnya lebih gede, yaitu cenderung biasanya USD Japanese Yen dia cenderung naik atau mengalami bullish. Kemudian itu untuk efeknya ya. Kemudian untuk frekuensi rilisnya biasanya quarterly ya. Jadi dilihat dari setahun, quarterly berarti per 3 bulan. Ini kemarin November, kemudian ini jadi di Februari. November kalau kita hitung November ke Desember sebulan, ke Januari sebulan, ke Februari sebulan ya, pas 3 bulan berarti ya teman-teman ya. Kemudian untuk nanti rilisnya itu di akhir Mei. Ini kalau yang 28 ini sudah rilis nih. Kemudian di jadwal berikutnya di tanggal 30 Mei, di akhir Mei teman-teman ya. Nah untuk notesnya, while this QQ data it's reported an annualized format. Sedikit koreksi teman-teman. Tadi Chris bilang ya, kalau di sini ada the notes dari Forest Factory itu ada 3 version of GDP. Yang paling cepat keluar atau ntar yang dipakai untuk pertama kali adalah yang advance dulu, kemudian yang prelim, baru yang final. Biasanya yang final ini punya condition yang paling gede nih ya. Cuman kita lihat dari salah satu 3 ini, ketiganya ini punya nggak, atau nanti kita sembari cek. Biasanya memang punya efek yang menggerakkan pasar, seperti nanti kita lihat ada di TradingView. Lanjut lagi di berikutnya ada di Why Traders Care. Kenapa teman-teman harus menjadikan hal ini perhatiannya teman-teman, atau kenapa teman-teman harus nih simak nih berita ini pas waktu keluar. Karena berita ini tuh mengukur nih aktivitas ekonomi nih yang lagi berjalan itu tuh bagus enggak kesehatannya gitu loh. Nah, di sini economist health ya, berarti kesehatan ekonominya nih negara ini lagi bagus nggak ekonominya. Ini salah satu major report yang dipakai untuk mengukur seberapa sehatnya ekonomi suatu negara, khususnya di sini karena kita pakai US itu sehat apa enggak gitu loh kalau kita lihat. Nah, semakin bagus, semakin besar ya semakin bagus berarti, karena ya nilainya semakin baik. Kita lihat juga di sini usual effect-nya bagus buat currency. Oke. Biar nggak berlama-lama nih, kita mau ngecek ya. Untuk ini apa nih? Kita bahas yang GDP prelim ya, prelim. Langsung aja, Chris udah siapin TradingView di sini, langsung masuk di GBP USD ya teman-teman ya. Nah, kita mau lihat nih, gede nggak ya kalau ini rilis. Nah, kita lihat kemarin di tanggal 29 ya, 29 dia rilisnya itu pas jam, kita lihat dulu, masih muter-muter di tempatnya Chris nih. Oke teman-teman, ini udah masuk di tanggal 29 November. Nah, dia ada di di jam setengah 9 malam ya, 8.30 PM. Nah, langsung kita masuk aja tanggal 29. Oh iya, jangan lupa teman-teman ya, dirubah dulu jamnya. Kalau teman-teman default bukan di Jakarta, diganti dulu +7 kita sama UTC. Nah, ini masih Bangkok nih. Nah, sebenarnya sama aja sih sama Jakarta ya, karena cuman ya beda nama aja, tapi untuk jam sama. Tapi biar lebih enak, kita bisa pilih Jakarta. Nah, oke, ini di
sini kita langsung ke Ghost to. Di ini ada kalender kecil nih, terus ada gambar anak panah, teman-teman tinggal pilih. Kita mau lihat di tanggal 29, ini 11, yang ini 23, hari Rabu teman-teman ya. Langsung saja tanggal 29 di sini. Yang kita mau ganti dulu nih, ini daily ya, di H4 deh. Ghost to lagi nggak kelihatan. Nah ya, ini prelim waktu keluar tuh kurang, dibikin H1 deh, terus masuk di sini langsung aja. Jamnya 8.30, berarti di sini kita setel 20 30. Ya, ini ada movement kalau kita lihat di sini ya. Ini dari jam 8. Kita ambil 2 bar karena selesainya rilisnya itu jam setengah 9 teman-teman ya. Nah, ada turun dulu pas awal-awal di jam 8, kemudian mendekati jam 9 dia naik ya teman-teman ya. Close di sini kemudian naik. Nah, ada ranging di sini lumayan. Kita lihat sebelumnya juga memang ada besar nih ya, pergerakan yang lumayan besar. Kita bisa cek nih pada waktu dia rilis apakah ada berita lain sebelumnya. Oh, tidak ada sih. Berarti memang pada waktu ini ada cukup besar di sini ya mainnya, spekulan. Cuman pada waktu rilis berita kita lihat memang turun dulu, kemudian dia naik ya, close di apa namanya, close di jam 9 nih. Nah ini ada pergerakan yang lumayan kalau kita perhatikan, kecil-kecil nih, dan kalau diukur dengan segini deh, kalau kita ukur rata-rata 20 poin. Ini untuk di GBP/USD. Biasanya paling kelihatan itu di XAU. Ntar abis ini kita coba lihat deh ya di XAU seperti apa. Nah untuk pergerakannya pada waktu dia 30, ada beda 10 ya, 10 poinan ya. Kalau di sini 10 pips, tadi 20-an pips, ini 34,5. Coba kita cek di XAU. Biasanya yang paling move-nya bergerak bukan sesuai, dia punya sensitivitas yang cukup tinggi. Wah, dia karena kecil-kecil, harus scroll dulu. Dia di tanggal 29 bulan 11 bulan 11 ya, 20.30. Nah ini dia 20, kita lihat pas waktu buka dia jam segini ya. Nah ini pas dia tutup dan ranging pas berita rilis. Jadi kita ambil 2 nih ya. Cukup ya, ada movement. Kalau kita lihat di jam-jam sebelumnya dia kecil-kecil, cuman pas lagi pas dia lagi apa namanya berita rilis ya besar, boleh nih jadi salah satu acuan kita dalam trade nih teman-teman. Dan kalau kita lihat, kita balik lagi ya, prelim tadi 8.30 dia positif, berarti sedikit bagus ya untuk USD. Harusnya sih turun dulu, dan lihat turun ya teman-teman ya. Oke, turun. Nah ini sisa-sisanya memang pada naik, tren juga masih naik. Cuman pas kita lihat pada waktu mau turunnya, mau rilisnya, dia sempat turun. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba geser satu lagi ya, satu lagi kita lihat nih. Prelim GDP, wah sedikit trouble. Coba
refresh dulu. Kita lihat di Agustus tanggal 30, agak mundur sedikit, 30 Agustus jam 7.30 ya. Ini 8 19 30. Tandai dulu yang ini ya teman-teman ya, 19 30. Nah, ini range-nya di sini. Kita lihat. Memang harusnya cenderungnya bagus ke mana? Ke currency. Cuman kalau kita lihat ya, kok kalau kayak gini kenapa Chris? Harusnya kan dia bagus nih. Nah, kadang memang ada seperti ini teman-teman. Jadi ada anomali atau ada pergerakan yang tidak sesuai. Tapi kalau kita bisa ambil kesimpulan, sebenarnya setiap kali ada mau rilis, apalagi berita besar, ini GDP termasuk besar. Kita lihat ada movement yang sangat besar. Kalau kita ukur, bayangin aja teman-teman, tuh seribuan loh, 1190 pips, ini 10 poinan, 36 sampai ke 48, 12. Ini bisa jadi kita rambu-rambu ya teman-teman, apalagi kalau misalkan memang udah set nih, ada pergerakan seperti ini, ada baiknya kita lihat juga berapa banyak modal yang kita tradingkan. Amit-amit terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita analisakan nih, kita udah mau beli, mau sell sebelumnya, terus kita mau lihat ternyata ada movement seperti ini, kita bisa berhenti dulu atau stop dulu karena berita mau lewat, ada movement juga yang lagi ditunggu banyak spekulan dan pelaku pasar, jadinya seperti ini ya. Jadi menghindarkan kita dari kerugian seperti itu teman-teman. Oke, jadi GDP ini boleh nih jadi salah satu rambu-rambu kita bisa lihat seperti itu efeknya teman-teman ya. Jadi bisa hati-hati, bisa kita perlakukan juga stop and go di sini. Kalau ada berita stop dulu, setelah efek rilis ya sekitar 1 jam 2 jam. Dilihat dari ini H1 ada 3 bar, berarti ya 3 jam setelahnya bisa kita lihat sampai kesimpulan dia sudah mereda. Di situ bisa kita lanjut lagi. Jadi trading kita bisa aman. Jadi trading kita juga bisa terukur dengan apa yang sudah kita analisa. Seperti itu. Teman-teman semua yang suka video-video seperti ini bisa banget klik like, subscribe dan sharing ke teman-teman lainnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Bye bye.